Salam jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Petrus Prayuda, membuat akun YouTube ini dengan maksud untuk memberikan pelayanan terbaik bagi Tuhan dan umat Allah dimanapun berada. Saya menginginkan jika kita ada diskusi-diskusi, ada perdebatan, hendaklah kita menyampaikan dengan bahasa yang sedap didengar, enak didengar, mendidik dan memberkati. Pertanyaan-pertanyaan seputar tema tentang iman Kristen dan kekristenan boleh Anda sampaikan melalui komentar di bawah atau mengajukan YouTube yang berikutnya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan saudara. Kira-kira apa yang akan kita bahas? Ada banyak tema tentang iman Kristen, tentang agama Kristen, tentang keimanan dalam mengiring Yesus. Tema-tema tersebut ada banyak orang sudah membahas, mungkin ada banyak hamba Tuhan sudah menyampaikan pengajaran. Namun mengapa saya ingin menyampaikan kembali? Dengan maksud supaya meneguhkan iman jemaat dengan bahasa-bahasa yang sederhana, dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami, bahasa-bahasa yang dekat dengan kaum awam. Nah, tema-tema tersebut tentu tema-tema yang sepanjang masa selalu kontroversi. Apakah tema-tema tersebut? Ya, seputar tentang Allahnya orang Kristen, Allah yang tertulis di dalam Alkitab yang dipahami oleh leluhur bangsa-bangsa umat Allah dari Musa, Abraham, dan seterusnya. Nah, tema-tema tersebut bicara tentang Allah Tritunggal. Orang-orang mempertanyakan, mengapa Allahnya orang Kristen sulit dipahami? Mengapa Allahnya orang Kristen susah dimengerti, susah dijelaskan? Lalu apa kehendak Tuhan? Apakah kehendak Allah bisa berubah? Tentang baptisan, mana yang benar? Baptisan selam, baptisan percik, atau guyur, atau semprot? Tentang perjamuan kudus juga bermacam-macam. Ada yang sebulan sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang 3 bulan sekali, ada yang 1 tahun sekali, atau mungkin nggak ada sama sekali. Tentang doa, apakah doa bisa mengubah kehendak Allah, mengubah dunia, mengubah yang berdoa, atau mengubah orang lain yang didoakan? Apakah kuasa doa masih ada sampai sekarang? Lalu tentang perkataan-perkataan orang yang menghakimi, ajaran di sebelah itu sudah sesat, hamba Tuhan itu sudah menjadi bidat. Apa ciri-ciri ajaran sesat? Apa ciri-ciri ajaran bidat sesungguhnya? Apakah perlu kita mengatakan, dia sudah menjadi bidat, dia sudah menjadi sesat? Lalu yang berikutnya tentang tema keuangan gereja. Bagaimana seharusnya mengelola keuangan gereja? Apakah harus sama dengan manajemen keuangan perusahaan, keuangan yayasan? Apakah tema-tema seperti itu menjadi penting? Lalu bagaimana kalau keuangan gereja nggak terbuka? Apakah kita masih akan bergabung di gereja itu? Atau kita memilih bergabung di gereja lain? Apa standarnya kita bergabung di gereja lain? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, masih banyak tema, misalnya tema lagu tentang ibadah, lagu dalam ibadah. Kita harus memilih lagu hymn atau kontemporer, atau dua-duanya kita pilih. Atau tema lain, misalnya menghitung kedatangan Tuhan, apakah diperkenankan? Dan tema seputar jemaat yang melayani dan tetap berdosa, apakah boleh tetap melayani atau harus disangsi, dihukum, didisiplin, dan mendapat siasat gereja? Masih ada lagi yang bertanya, kalau jemaat yang jatuh dalam dosa dihukum, nggak boleh melayani, mungkin itu yang 2 tahun, bagaimana dengan hamba Tuhan, seorang pastor, seorang pendeta yang jatuh dalam dosa? Apakah dia juga mendapat disiplin gereja? Apakah dia juga mendapat sanksi gereja? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kita akan bahas, dan nanti akan berkembang dengan tema-tema yang lain. Masih ada yang tema yang sangat kontemporer, sangat baru, yaitu ibadah di rumah atau ibadah di gereja. Apalagi dengan pandemi COVID-19, virus corona ini, masih banyak umat Tuhan yang nekat ibadah di gereja bersama-sama, lebih dari 5, lebih dari 10 orang di beberapa daerah masih mempertanyakan, masih memperdebatkan tentang tema ini. Bagaimana seharusnya kita ibadah di rumah atau ibadah di gereja yang dulu zaman bangsa Israel disebut Bait Allah? Apakah masih signifikan? Apakah masih relevan kita ibadah di gereja atau ibadah di rumah seperti sekarang menurut anjuran pemerintah? Nah, tema-tema ini tema yang sangat menarik. Kita akan membahasnya satu persatu. Tema yang mana dulu? Kemungkinan saya akan membahas tema tentang ibadah di rumah karena COVID-19. Ini tema yang sangat menarik, tema yang sangat penting. Apakah salah kita ibadah di rumah ataukah harus kita melawan pemerintah ibadah tetap di gereja? Nantikan video saya yang berikutnya. Semoga memberkati kita. Salam, Tuhan memberkati.